Kayaknya lemes amat ini. Ngantuk apa lapar? Karena jamaah udah lapar, maka kata orang Betawi, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih ikan sepat, ikan gabus mati terdampar lebih cepat, lebih bagus karena kita udah pada lapar. Daun salam, daun suji, yang jawab salam semoga bisa pergi haji. Itu yang aminah kenceng udah daftar emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tegal salam membeli nanas. Ke Tegal salam membeli nanas. Yang jawab salam semoga hutangnya lunas. Lah kencengan yang ini amin. Ibu punya utang, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu punya utang. Mau lunas? Lah bayar utangnya. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak Lurah, mohon maaf sebelumnya para hadirin hadirat, saya ceramahnya pakai bahasa Indonesia. Karena saya dari Yogyakarta. Apa itu Yogyakarta? Tinggalnya di Jonggol, tapi aslinya Jakarta. Aslinya Jakarta, nikah sama orang Jonggol. Akhirnya saya dicancang sama mertua di Jonggol. Rumahnya di Jonggol, aslinya Jakarta, disingkat Yogyakarta. Mohon dimaklumi ya. Sekali lagi, yang jawab salam dengan kompak dan ikhlas semoga hutangnya lunas. Yang jawab salam dengan kompak dan ikhlas saya doakan semoga masuk surga. Yang gak mau jawab salam semoga masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut masuk angin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyyati min niyyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ahli wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Fa aqulu rabbi shrah li sadri rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdud lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal darak wa ya ahlal naubah wa ya ahlal batin wa ya ahlal halli wal aqdi, yang sama-sama kita muliakan habaib kita, asatizah kita, pemimpin masyarakat kita, bapak lurah kita, ketua DKM kita, dan para tokoh masyarakat yang telah hadir bersama kita. Kita doain beliau-beliau, semoga semuanya Allah angkat derajatnya, Allah berikan tambahan berkah hidupnya, Allah tambahkan usianya, Allah tambahkan ilmunya, Allah tambahkan sifat amanahnya, Allah tambahkan istrinya. Ada yang jangan, ada yang amin, Pak. Begitu juga kita doain, Pak, nih ibu-ibu semuanya, para ibu kita, istri-istri kita, kita doain semoga menjadi istri yang salehah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya selalu bertambah, amin ya rabbal. Bu, kita doain suami kita, para bapak-bapak sekalian, semoga menjadi suami yang saleh, rezekinya berlimpah, bisa ngajak pergi haji ke Mekah, ziarah makam Nabi di kota Madinah, amin ya rabbal. Bapak, ibu, kita doain anak-anak kita nih, anak-anak kita doain, Pak, Bu, yang masih sekolah semoga mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Yang sedang kuliah semoga dapat ilmu yang penuh dengan berkah. Yang sudah bekerja semoga mendapat pekerjaan yang halal dan barokah. Yang masih mencari pekerjaan semoga dimudahkan pekerjaannya. Yang mencari jodoh semoga ditertemukan dengan jodohnya. Yang udah kawin masih amin juga. Kan ngedoain ya betul. Amin ya robbal. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini menjadi penduduk surganya Allah, menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, selalu ingat akan alamku, bisa pergi haji dengan haji yang mabrur. Kalau hajinya mabrur, doanya man, kayak air man. Bisa pergi tiap pagi sarapan kopi sama kue jam 8 nambah makan bu, malam-malam dengar tausiah Ustadz Abdul Ghani. Nah, kompak amat, udah kayak mau pemilihan lurah kita. Amin ya robbal. Semoga kita semuanya masuk surga. Mau masuk surga? Baru 5 orang yang jawab. Mau masuk surga? Baru 20 orang. Perasaan ada 2000 orang ini. Mau masuk surga? Kira-kira masuk surga pakai tiket apa enggak? Ada tiketnya apa enggak? Ada. Udah punya tiket masuk surga apa belum? Belum. Masuk ke Taman Buah Mekarsari pakai tiket apa enggak? Masuk ke Taman Safari pakai tiket apa enggak? Apalagi masuk ke dalam surga, pasti ada tiket. Udah punya tiketnya? Nih, Nabi ngajarin salah satu tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatihi fi dunya wal akhirah. Orang yang hafal Al-Quran dialah orang yang diistimewakan oleh Allah di dunia dan dimasukkan ke dalam surga di akhirat kelak nantinya. Ada yang hafal Quran? Nggak ada di sini.
Jadi lolos di tiketnya nih. Suka baca Quran Pak Bu? Baca Quran, rajin hatam Quran. Hatamnya 30 juz apa juz 30? Yang apal juz 30 maju ke depan, saya kasih duit. Jang, maju Jang. Ente. Lah dia malah main kuda-kudaan itu. Yang hafal surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq maju ke depan, laki-laki 1, perempuan 1, saya kasih duit. Ayo. Maju. Emang Ustadz boga duit apa? Tenang, ada lurah. Boga Ustadz mah boga duit mah, tenang rah, tenang. Dah. 5 ribuan ayah. 50.000 ayah. Iya, amplop belum dibuka juga ada. Yang hafal surat Iqra maju ke depan, laki 1, perempuan 1, dikasih duit. Nah, kata. Itu mah pengen ngiderin kotak amal. Maju. Maju. Surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal. Nah, itu apa? Maju ke depan. 100.000. Iqra enggak ada yang hafal. Ngerakeun. Ganti. Surat Watini Wazaitun. Hafal, maju ke depan. Ibu-ibu, lumayan 100.000 dapat jengkol 2 kilo. Nah, mangga maju. Toh, ada yang maju, 1 orang bapak-bapak, kita beri tepuk tangan. Ibu-ibu, nah ini yang baju hitam nih mau maju nih. Melengos belok. Mau maju? Silakan, Masya Allah. Kita beri tepuk tangan. Ada perempuan, ada laki-laki. Maju. Maju neng. Ke atas panggung. Masya Allah. Naik ke atas panggung neng. Maju. Sebelah sana neng. Ya, bukan muhrimnya soalnya. Udah ada 2 perwakilan dari. Kalau kita lihat yang sebelah kanan saya ini, Masya Allah, ini tipe laki-laki Kopaja. Apa itu laki-laki Kopaja? Komunitas bapak-bapak penyuka janda. Nah, kalau yang sebelah sana yang gemuk-gemuk tipe ijo lumut Ketua panitia ijo lumut. Ikatan jomblo lucu dan imut. Yang sebelah situ cumi bakar. Calon suami berbadan kekar. Yang sebelah sana Masya Allah, cumi rebus. Calon suami rekeningnya bagus. Kalau yang pojokan cumi babon. Calon suami banyak kasbon. Nah, kalau yang sebelah kiri saya nih udah ada nih, Masya Allah. Kalau dilihat dari tipenya, ini tipe sekupi. Perempuan sekupi kayak begini nih. Apa itu sekupi? Setia sehidup sampai mati. Kalau yang sebelah sini nih, Masya Allah, ada yang tipenya cabai rawit tuh. Cewek berjilbab, rajin wirid, banyak duit. Amin ya Rabbal. Baik, Bapak namanya siapa Pak? Ada mic Pak. Oh udah, iya betul. Namanya siapa? Muhammad Rifai. Muhammad Rifai, Masya Allah. Namanya nama imam besar waliullah. Namanya Imam Rifai. Untuk ngeraken manehnya. Nama-nama wali tapi tak apal Watini. Hadir ya. Watini wazaitun watu wahadal baladil. Siapa? Maju ke depan Pak.
Namanya Ahmad Rifai, Muhammad Rifai. Dari mana ini aslinya? Dari sini Pak. Dari sini. Ngajinya di mana? Majelis taklim mana? Di sini. Ustadznya siapa? Ada Ustadz Hamdani sama Ustadz Ari. Ustadz Dani. Ya. Masya Allah, jangan malu-maluin Ustadz Dani ya. Jewer maneh kau berani. Siap? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فمن يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Beri tepuk tangan. Masya Allah. Kasih mic-nya ke sini Pak. Silakan. Siapa namanya ini? Fadia. Namanya? Ismi Kamila atau Ismi Kamila. Fadia itu Azhar Tauhid. Masya Allah. Santri kayaknya ini. Santri. Nah, Min ayyi ma'hadin anti. min asfi Darul Mughni Al-Maliki di Tarbiyatul Islamiyah. Masya Allah. Kam fasluka al-an. Ana fi Mahadi Salafi Ar-Raid Bandung. Alhamdulillah, ini calon mantu nih Pak nih. Jangan sampai lewat nih Pak nih. Udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah lo, awas hati-hati ada pertigaan di situ. Nah lo, pengerakan Kiai Darul Mukti Kiai Sahana Mina Kiai Mustafa. Saya telepon Kiainya langsung nih. Karir Marah Sania. Nah, Marah Sania. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil marhamah. Yakfi. Dah, nih. Karena nggak hafal, separuh aja 50.000. Pegang. Surat apa? Masya Allah, lurah kita akan ngasih hadiah. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Kita doain semakin berkah. Masya Allah. Masya Allah. Buat siapa ini? Kirain buat saya. Turun Pak. Saya tambahin lagi. Tuh. Nah. Dah, silakan. Lalu. Jadi emang begitu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang namanya Al-Quran banyak ayat-ayat yang suka bikin kesasar. Betul? Makanya kata Al-Imamun Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, lebih afdol membaca Al-Quran adalah dengan melihat mushafnya.
meskipun kita hafal. Karena dengan melihat mushaf, tidak hanya lisan kita yang dapat pahala, mata kita mendapat pahala memandang Al-Qur'an, tangan kita mendapat pahala membawa Al-Qur'an, mulut kita mendapat pahala membaca Al-Qur'an, kaki kita, paha kita mendapat pahala karena menjadi tumpuan Al-Quran. Karena Al-Quran emang ayatnya banyak yang bikin kita kesasar. Kejadian Pak Bu, imam sholat maghrib di masjid kaum Singajaya, masjidnya pinggir jalan gede. Begitu sholat maghrib habis baca Fatihah, dia baca surat Wattini Wazaitun. Awalnya Wattini, ujungnya Wal Asri. Kan banyak orang naik motor tuh kalau maghrib pulang kerja, imamnya baca Wattini Wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani tsumma radadnahu asfala illal ladzina amanu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mirip sama yang tadi itu. Sama beberapa tahun lalu ada ustazah baru pindah dari Jakarta ke Jonggol. Karena di Jonggol malam Jumat banyak acara yasinan ibu-ibu, ini ustazah datang langsung diminta mimpin acara yasinan. Ustazah silahkan tolong dipimpin, ini mic-nya. Saya terima mic-nya. Ini surat yasinnya. Oh tidak usah, saya sudah hafal yasin di luar kepala. Waduh, ustazah ibu kota maklum. Saya sudah hafal yasin di luar kepala. Begitu dia baca yasin ayat 1 sampai 4 lancar, ayat kelima kesasar. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dia kesasar ke Fatihah gara-gara ada siratul mustaqim. Maka hati-hati. Tiket masuk surganya Allah salah satunya dengan menghatamkan Quran, membaca Al-Quran. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an liqari'ihi. Satu, tiket kurs, tiket ke surga. Yang kedua, kata Nabi mengajarkan kepada kita salah satu tiket surganya Allah. Nabi bersabda, man hafiza asma'al husna tis'an wa tis'ina dakhalal jannah. Siapa orang yang hafal asma'ul husna 99, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Yang hafal asma'ul husna maju ke depan, Ustaz kasih duit. Asma'ul husna 99 yang hafal, nah eta neng maju neng, mendelep deui. Ada yang hafal? Nah ini nih romannya nih, weh sambil ngerokok, weh, oh eta mah pengen micen. Ada yang hafal Asmaul Husna? Enggak ada. Ada? Lewat deh. Duit lurah aman. Masih banyak duitnya lurah Khalil mah. Tenang aja. Ustaz jangan yang susah, atuh tiket surganya ngapalin Quran susah, ngapal Asmaul Husna susah. Baiklah, kalau gitu yang gampang aja, yang nggak perlu ngapal. Apa tiket surga yang nggak perlu ngapal? Nih hadis dari baginda Nabi besar Muhammad. Kata Nabi, man ahabba ayyanzura ila utaqaillahi minan nar falyanzur ilal muta'allimin. Siapa orang yang ingin bahagia diselamatkan Allah dari api neraka dan bisa masukkan ke dalam surga, falyanzur ilal muta'allimin, maka lihatlah pada orang-orang yang rajin hadir pengajian.
hadir Isra Mi'raj Rajaban, hadir Maulid Nabi besar Muhammad Muludan, hadir ke majlis taklim yang ada di balai desa, lurah udah ngadain majlis taklim, hadir. Yang ada di masjid, hadir. Maka orang yang rajin hadir ke pengajian, dia akan diselamatkan Allah dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Meskipun orang ngaji zaman sekarang macam-macam modelnya, betul. Ada yang ngajinya ngaji cap jider, alias ngaji sambil nyender. Ada yang begitu. Di tipe yang begini nih, kalau dia datang ke masjid, yang dilihat bukan Ustadz Dani apa udah datang apa belum, yang dilihat masih ada tembok sama tiang apa enggak buat nyender. Ada yang ngajinya juga ngaji cap jijor, ngaji sambil selonjor. Yang udah selonjor gak usah ditarik, Bu. Emang udah asem urat. Yang penting niatnya nggak. Ada yang ngajinya ngaji cap jidit, ngaji sambil bayar kredit, Pak. Asal tahu Bapak, pengajian ibu-ibu seragamnya banyak, betul Bu? Tapi kredit semua itu. Makanya di mana-mana tempat rebana ibu-ibu modelnya suaranya sama. Dudung dung dung tatang tang tang, dudung dung dung tatang tang tang, etak kerudung masih ngutang. Enggak apa-apa, yang penting niatnya hadir ke pengaji. Komoh zaman sekarang ada yang ngajinya ngaji cap jitok, ngaji sambil main TikTok. Ada lagi yang jitok ngaji sambil main lato-lato. Enggak apa-apa, yang penting niatnya hadir ke pengaji. Hadir ke pengajian, tiket paling murah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau masuk surga? Hadir ke pengajian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Nabi Mi'raj ke atas, lalu Rasulullah diperlihatkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dan menikmati indahnya surga. Begitu beliau masuk ke dalam surga, Nabi mendengar suara langkah sandalnya sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Orangnya masih di dunia, tapi sandalnya udah masuk ke dalam surga. Begitu Nabi nanya pada Bilal saat selesai Isra Mi'raj, "Ya Bilal, apa amalanmu sehingga sandalmu sudah ada di dalam surga sementara dirimu masih ada di dunia?" Kata Bilal, "Bisa jadi ya Rasulullah, itu semua disebabkan karena aku setiap kali selesai berwudu, aku selalu sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah wudu." Bilalnya masih di dunia, tapi berkat wudu dan sholat sunnah wudu, sandalnya sudah masuk ke dalam surga. Makanya ibu bapak sekalian, kalau sandal kita hilang di masjid, nggak usah sedih, karena bisa jadi udah diambil malaikat, dimasukin ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Kalau sandal kita hilang di majlis taklim, engkau nggak usah sedih, karena bisa jadi sandal kita sudah dijadikan saksi dalam surganya Allah bahwa kita rajin ke pengaji. Hilangnya sandal di masjid, kalau kita sandal hilang di masjid, jangan ngambil sandal orang. Sandal kita hilang, kita ambil sandal orang. Nah, sandal yang kita ambil, dia ngambil sandal orang lagi. Berarti kita sama-sama maling berjamaah. Yang kesian aki-aki paling terakhir keluar masjid, mana sandal orang, oi. Nggak usah kita sedih sandal kita hilang di masjid, sandal kita hilang di majlis taklim, nggak usah sedih, itu bukan musibah, karena itu bisa jadi sandal kita telah diambil dan nantinya dijadikan saksi bahwa kita adalah orang yang rajin sholat berjamaah, orang yang rajin ke pengaji.
ke pengajian akan diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Yang musibah yang harus disedihkan adalah jika sendal kita nggak pernah kelihatan ada di masjid. Yang menyedihkan ketika sandal kita nggak pernah ada di majlis taklim, itu artinya kita tidak pernah masuk sholat ke dalam Hati-hati Pak Bu, hati-hati. Sudah Allah perlihatkan di Pakistan, ada seorang jenazah yang diusung dengan keranda mau dimasukin ke masjid disolatkan. Begitu sampai di depan pintu masjid, itu keranda menjadi berat, menolak masuk ke dalam masjid. Udah dipaksakan, itu keranda langsung putar arah, berbalik arah, menolak masuk ke dalam masjid. Diulangi lagi, ditolak lagi, tidak bisa masuk ke dalam masjid. Begitu diteliti, ternyata itu orang nggak pernah sholat jamaah di dalam Sekali-kalinya ke masjid, sholatnya pengennya di paling depan, di depan imam, alias geus paeh baru ke dalam masjid. Na'udzubillahi min. Hati-hati. Nabi ketika di surga diperlihatkan Allah, diperdengarkan oleh Allah suara langkah sandalnya bilang. Setelah itu Rasulullah masuk ke dalam surga lebih dalam. Ternyata Nabi melihat gedung istana yang sangat indah, menawan dan menakjubkan siapapun yang melihatnya. Lalu kemudian itu milik siapa itu istana? Oh, ternyata istana itu adalah milik orang-orang yang rajin bersedekah. Makanya rajin-rajin sedekah Pak Bu, agar mendapatkan kita di surga nanti. Allah berikan istana yang sangat-sangat indah dari intan, permata, emas dan berlian. Siapapun orang yang melihatnya akan takjub dan merasa sangat-sangat ingin memilikinya. Maka dari itu, berbanyaklah bersedekah, jangan jadi orang pelit, bin medit, bin korek, bin meregehe. Orang kalau udah meregehe, ciri-cirinya nyeduh kopi, ampasnya dijemur buat besok. Ada yang begitu di sini. Na'udzubillahimin. Jangan pelit nih masjid kita. Masjid kita ini kan besar, muat 500 orang. Betul Pak Tauhid? Muat ini 500 orang. Andai setiap Jumatan bapak-bapak bawa duit 10.000 aja, maka setiap Jumat udah dapat duit 5 juta. Masya Allah, setiap Jumat 5 juta. Kata Pak Tauhid, yang 2 juta kasihin buat yang jadi khotib Jumat. Masya Allah, khotib Jumat dikasih 2 juta, jam 7 pagi udah nongol di sini. Nggak mau lewat. Yang 1 juta kasihin buat marbotnya. Masya Allah, marbot dikasih 1 juta tiap Jumat. Habis lebaran naik Avanza kreditan, Pak. Alhamdulillah. Tapi kan kenyataannya nggak begitu, betul. Masjid besar, jamaah banyak, Jumatan full sampai keluar-luar. Cuman sayangnya begitu kotak amal udah mulai berjalan dari sebelah kanan, banyak yang pora-pora tidur, banyak yang pora-pora zikir. Begitu kotak amal gelodak-gelodak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Semakin dekat, subhanallah, subhanallah. Udah lewat, alhamdulillah, duit orang aman, Na'udzubillahi. Bersedekahlah, telah disiapkan oleh Allah tempat istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lurah kita udah nyontohin tuh tadi sedekah. Kita doain biar masuk surga bareng-bareng. Amin ya Rabbal. Lurah bisa nyalon lagi nggak besok? Udah kagak? Ya, gak usah doain dah. Kita doain jadi dewan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi masuk ke dalam surganya Allah. Nabi lihat ternyata surganya Allah dipenuhi banyak tiang-tiang yang menjulang tinggi,
yang sangat indah, dan setiap tiang yang ada dalam surganya Allah bertuliskan dengan khat yang sangat indah, bertuliskan kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Maka ini mengindikasikan kepada kita, memberi pelajaran kepada kita bahwa siapapun orangnya yang mau masuk ke dalam surga, perbanyaklah zikir kalimat tauhid la ilaha Muhammadur, bersama-sama la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur. Sekali lagi yang kompak, la ilaha illallah Muhammadur. Zaman sekarang zaman sin, yang kompak, zaman sekarang zaman sin, laki-laki pada pakai, perempuan belum nikah pun, nenek-nenek pakai celana leg. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah Muhammadur. Perbanyaklah zikir la ilaha illallah, karena kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Siapa orang yang rajin berzikir la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal. Di hadis yang lain Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya di dunia sebelum meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Oh Ustadz, kalau gitu saya nggak usah puasa, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, cukup yang penting pas mau mati saya akan mengucapkan la ilaha illallah. Wih, tidak bisa begitu Ferguson. Karena kematian tergantung pada kebiasaan. Siapa orang yang biasa berzikir la ilaha illallah, maka dia pun akan meninggal ketika bisa mengucapkan la ilaha. Orang yang rajin baca Al-Quran bisa jadi meninggalnya saat sedang membaca Al-Quran. Orang yang rajin sholat bisa jadi meninggalnya saat sedang sujud dalam sholatnya kepada Allah Subhanahu. Begitu juga sebaliknya, orang yang rajin main TikTokan matinya saat joget TikTok parboy. Orang yang rajin main lato-lato matinya kejedot lato-lato. Na'udzubillahi min. Di Saudi ada mobil tabrakan, dua mobil tabrakan, penumpangnya sama-sama sekarat, antara sadar dan gak sadar, belum mati. Begitu polisi datang ingin menyelamatkan, mobil yang satu dilihat, ternyata keluar terdengar dari mulutnya ini penumpang yang sekarat, terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang keluar adalah lantunan ayat suci Al-Qur'an, karena ternyata dia adalah orang yang hafal dan rajin baca Al-Qur'an. Satu mobil lagi dilihat oleh polisi, sama sekarat juga penumpangnya, tapi begitu dilihat lebih jelas, terdengar sayup-sayup, terdengar lagu Michael Jackson. Rupa-rupanya dia penggemar lagu Michael Jackson. Is black is water, is black is water. Untung bukan orang jonggol eta yang ketabrakan.
Kalau orang jonggol bisa-bisa yang keluar lagunya lagu haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Kematian tergantung kebiasaan. Maka biasakanlah zikir la ilaha illallah ditutup dengan Muhammad Rasulullah, maka kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Karena kalimat la ilaha illallah memberikan persaksian pada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah. Tempat kita memuja hanya kepada, tempat kita berdoa hanya kepada, tempat kita mengadukan persoalan hanya kepada la ilaha Muhammadur. Tuhan kita saat kita miskin juga Allah, saat kita kaya harus tetap Allah. La ilaha Muhammadur. Makanya kata Aji Oma Irama, Bu, Pak, Oma Irama udah ngarang lagu, kata beliau, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Asyik-asyik. Ibu bapak yang asik-asik jos, saya yang nyanyi, setuju? Bisa? Akurin dulu asik-asik josnya. Asyik-asyik, yang miskin jangan bersedih. Engke heula tuh. Romannya semangat. Asyik-asyik, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya jangan berbangga sambil membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Gelok sadayana, jamaahnya gendeng, ustadznya sableng. Rajin-rajinlah berzikir la ilaha Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau melihat keindahan surga, lalu Rasulullah diizinkan untuk melihat nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Rasul dibukakan pintu nerakanya Allah, neraka itu ada 7. Bu, Pak, ada berapa? Yang apal nama neraka maju ke atas panggung 100.000. Cepet deh wae, 150.000 dah. Nama neraka enggak apal. Nama sorga apal nama sorga. Sorga ada 8, yang hafal nama sorga maju ke depan. 200.000. Lolos wae aja. Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surga dan neraka. Begitu diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita. Waduh Ustaz, lah terus laki-lakinya kemana? Yang bapak-bapaknya diinjek-injek sama perempuan di dalam neraka. Kenapa perempuan banyak yang masuk neraka ya Rasulullah? Kata Nabi, karena mereka likufrihinna. Karena perempuan kebanyakan orang-orang yang tidak pandai bersyukur, kebanyakan kufur nikmat. Maksudnya kufur nikmat bagaimana ya Rasul? Karena perempuan itu jarang yang mau berterima kasih kepada kebaikan dari suaminya. Ibu kalau dapat duit belanja dari bapak, rajin berterima kasih terus cium bapak enggak? Betul Pak, dicium Pak setiap ngasih uang belanja. Parah tuh.
Orang pernah katanya. Itulah perempuan mengapa banyakan masuk neraka, karena tidak pandai bersyukur atas kebaikan suami. Padahal tuh kalau ibu mau mencium tangan suami ibu aja saat pulang kerja, itu pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Cuman bedanya yang di Mekah Hajar Aswad wangi, yang di Jonggol ya eta. Tapi sama fadilahnya, sama dengan mencium Hajar Aswad. Begitu ibu cium suami pulang ngojek, suami pulang dari sawah, suami pulang ngegrab, cium, teku naon-naon aya keringet-keringet asem deh. Tapi pahalanya itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Abis ibu cium tangan suami pulang kerja, jangan lupa ambilin air minum. Pernah Pak diambilin air minum pulang kerja? Pantesan. Ibu pernah ambilin air buat suami, air minum? Tarap. Bu, dengerin nih. Satu tegukan air yang diberikan istri kepada suami, satu kali tegukan pahalanya 1000 pahala kebaikan. Padahal satu gelas ini ada berapa teguk? Kita buktikan. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bisa 5 kali tegukan Pak air satu gelas. Itu artinya satu gelas ibu kasih air buat bapak yang pulang kerja, 5.000 pahala kebaikan Allah tulis untuk ibu. Makanya mulai besok sediain baskom. Buat ngapain? Buat guyur kan? Pantesan banyak yang masuk neraka. Lah suami pulang kerja diguyur. Itu baru ngambil air buat suami minum. Lebih lanjut kata Nabi, idza amsaka rajulu yadam ro'atihi wa amsakat hiya yada zaujah yada zaujiha. Kalau ada istri dan suami yang gandengan tangan, tata sakot zunubuhuma, dosa-dosa bapak dan ibu berguguran dari sela-sela jari jemarinya, tanpa istighfar, tanpa taubat, tanpa salat, berguguran diampuni oleh Allah Subhanahu. Sekarang saya tanya, ibu suka digandeng sama suami kalau kondangan? Ya jujur banget Pak, bener emang Pak. Pak, nggak digandeng gua sama suami kalau kondangan. Digandengnya pas lagi nganten baru doang ya. Pas nganten baru mah kemana-mana digandeng. Begitu udah punya anak 3 kondangan naik motor mah bareng. Begitu nyampe ke tempat kondangan motor udah di standar, bapaknya jalan duluan, ibunya belakangan. Betul? Begitu istrinya kesandung, mata lu kotok, onah. Betul Bu? Pantesan diinjek-injek di neraka sama ibu. Bapak mau gandeng tangan istri saja, ibu mau mengerat pegang erat tangan suami, berguguran dosa-dosa dari sela-sela jari jemari kita. Itulah mengapa sebabnya saya sampai sekarang Bu, Pak, kalau saya ke Tanah Abang, ke Mall Cilengsi, tangan istri saya gandeng erat-erat. Sebab kalau nggak digandeng dia ngambil make up, dia ngambil gamis, dia ngambil tas. Karena tas itu Pak bagi emak-emak itu barang berharga, tas Pak. Kemana-mana pengajian hadir rajaban, hadir muludan yang dibawa tas, isinya mah kagak ada duitnya. Karena emang buat ngandutin pisang sama pepais.
Ustadznya bawa assalamualaikum, pisang masuk. Yang terhormat Pak Lurah masuk. Makanya ibu-ibu Pak, di mana-mana ibu-ibu pengajian kita julukin ibu-ibu Columbus. Kelompok ibu-ibu tukang bungkus. Alhamdulillah. Gandeng itu baru gandeng tangan suami istri Pak Bu. Lebih lanjut kata Rasulullah, ayyumam ra'atin qabbalat zaujaha, istri manapun yang mau mencium duluan suaminya, wah, ayang beb sun atuh, pernah Pak dicium duluan sama istri? Tara. Ibu pernah nyium duluan suami? Tara. Dengekeun ya. Kata Nabi, ayyumam ra'atin qabbalat zaujaha, istri manapun yang mau mencium suaminya, cium duluan suaminya, faka'annama khatamat isnai asyrata minal Qur'an, maka seakan-akan pahalanya sama dengan orang yang khatam Quran 12 kali khatam. Ibu osok khatam Quran, Tara bapak suka khatam Quran, boro-boro. Makanya Bu, satu kali mencium suami, ibu cium suami, pahalanya 12 kali khatam Quran. 2 kali cium suami, pahalanya 24 kali khatam Quran. 3 kali cium suami, pahalanya 36 kali Quran. Maka pulang dari sini langsung sosor suami ibu. Wah. Kata suami ibu, mama kesurupan dari mana ini? Cicing pak cicing, aing keur ngatamkeun Quran. Cek saha ngatamkeun Quran? Cek Ustaz Abdul Gopur, Ustaz Gelo. Bukan saya yang bilang baginda Nabi besar Muhammad itu baru nyium suami. Lebih lanjut kata Nabi, Bu, Pak, kata Nabi, ayyumam ro'atin, perempuan atau istri yang manapun yang dia dengan ikhlas pasrah dan ridho terlentang di atas ranjangnya, siap untuk di aku. Istri yang manapun yang dia siap dengan ikhlas dan senang hati melayani suaminya di atas ranjang, pahalanya lebih afdol daripada pahala haji dan umroh. Padahal haji dan umroh sekarang haji 50 juta, umroh 30 juta, 80 juta berak. Tapi kalau ibu tinggal ngangkang, tinggal telentang, pahalanya haji dan umroh. Alhamdulillah. Cuman kalau masih ada bocah yang masih pada nonton TV, jangan jujur-jujur teuing. Harus pakai bahasa isyarat, bahasa kode. Naon kodena? Ngisi pulsa. Bapak bilang ke istri, ke ibu, mama, hayu atuh orang ngisi pulsa. Ibu kudu paham tah maksudnya ngisi pulsa. Hayu atuh. Begitu. Ini mah enggak. Diajak sama suami, melayani suami, pahalanya lebih besar dari haji dan umroh. Banyak yang alasan, betul Pak? Pada alasan mama, hayu atuh orang ngisi pulsa, hampura bapak lagi lobe. Maksudnya lagi capek. Besoknya diajak lagi, mama, hayu atuh orang ngisi pulsa, hampura bapak orang sinyal. Pas hari ketiga gantian istrinya ngajak, bapak, hayu atuh orang ngisi pulsa. Maaf mama, bapak udah ganti kartu. Syukur mah itu kertambah. Naudzubillahimin. Makanya hati-hati, suami istri harus kompak.
Kalau suami memerintahkan yang baik-baik, istri yang salehah harus segera langsung siap komandan 86 laksanakan. Suami nyuruh, ibu hari ini hari pengajian, masuk hadir ikut pengajian di desa. Hari ini ada pengajian sekaligus ada bantuan BLT. Wow. Harus begitu. Allah saja mengiming-imingi hambanya dengan surga dan kenikmatan. Begitu juga manusia perlu diiming-imingi sama BLT dan sembako. Hadir ke pengajian, langsung hadir. Kalau suami ngajak silaturahim, langsung hadir. Ayo silaturahim Pak. Biar suami istri Kalau suami istri kompak silaturahim, kata Nabi, orang yang rajin silaturahim, dia akan diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya. Amin ya Rabbal. Jangan cuma suaminya yang rajin silaturahmi, ibunya nggak mau silaturahmi, maka khawatirnya istrinya paeh duluan. Paeh apa dah? Maut. Paeh mah bahasa orang sono itu. Maut. Hati-hati. Kejadian di Banten, Bu. Pak. Suami istri yang bapaknya udah haji, istrinya juga udah haji. Yang suaminya rajin ke pengajian, rajin ke masjid, rajin seraung sama warga, rajin silaturahim. Tapi istrinya, naudzubillah min zalik, nggak mau ke pengajian, nggak mau ke majlis taklim, nggak mau seraung sama tetangga, nggak mau silaturahim. Akhirnya betul maut duluan istrinya. Tetangga nggak mau ngelayak. Karena dia nggak pernah seraung sama tetangga, nggak pernah mau kenal sama saudara, nggak mau silaturahim diajak suami. Cuman karena warga nggak enak melihat suaminya yang rajin seraung, akhirnya warga takziah ngelayat ke itu jenazah ibu-ibu yang mati duluan. Begitu jenazah itu lagi pada baca Yasin, tiba-tiba suaminya ini ibu yang mati, dia loncatin itu jenazah istrinya, dia langkahin, pecutut. Gemparlah sedesa. Pak Haji apa-apaan ini, istri meninggal kok dilangkahinnya mayatnya. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya cuma melaksanakan wasiat dari istri saya almarhum waktu masih hidup. Emang dia pernah bilang apa? Wasiat apa? Kata dia, Bang Haji kalau mau nikah lagi langkahin dulu mayat saya. Makanya ibu-ibu jangan suka bilang begitu sama suami, ntar dilangkahin mayatnya. Naudzubillah. Tuh kebanyakan penduduk neraka perempuan. Begitu Nabi melihat-lihat di nerakanya Allah, ditemani oleh malaikat Jibril. Di neraka Rasulullah diperlihatkan ada perempuan yang digantung rambutnya, lalu kemudian tangannya dikebelakangin, ditusuk dan digantung ke atas, tidak menggunakan sehelai kain pun, kemudian disiram dengan timah yang teramat panas, mendidih otaknya, meledak kepalanya, hancur lebur tubuhnya. Begitu mati dihidupkan lagi oleh Allah, digantung lagi, disiram dengan timah yang panas, meledak kembali otaknya, hancur lebur tubuhnya. Begitu berulang-ulang kali. Nabi tanya, wahai Jibril, siapa mereka? Apa dosa mereka? Kata Jibril, itu adalah contoh umatmu yang waktu di dunia tidak mau menutup auratnya. Naudzubillahimin. Pakai jilbab, pakai baju kurung, pakai baju koko, pakai baju gamis, pakai sarung, tutupi auratnya. Nih, udah kelihatan nih, mantep nih. Baju-bajunya pakaian-pakaian bidadari sorga nih. Tutup aurat, amin ya Rabbal. Habis dari sini, habis dari pengajian, jangan dibuka nih. Biasanya ibu-ibu Pak suka habis pengajian, cek, sleting gamis dibuka, seleret, cek, akhirnya nonton TV pakai kutang doang. Naudzubillahimin. Hati-hati terutama yang perempuan-perempuan, yang laki-laki, yang ABG, remajawan, remajawati, si Iwan dan si Wati. Tutup auratnya, jangan suka pakai celana wahai.
Celana apa? Kalau celana Hawaii itu yang sedengkul. Kalau yang di atas dengkul namanya wahai. Kalau yang sepaha namanya hai. Kalau yang atasan lagi aduhai. Tutup auratnya, terutama yang laki-laki, perempuan, hati-hati. Nabi juga diperlihatkan di nerakanya Allah. Banyak laki-laki, banyak perempuan yang ditusuk kemaluannya tembus sampai kepalanya. Nabi tanya, siapa mereka? Jibril. Itu adalah contoh umatmu yang di dunia suka berzina ya Rasulullah. Tidak dengan mahramnya, tidak dengan istrinya, tidak dengan suaminya. Dia berzina, dia menyepi, dia berenak-enakan, dia berpacaran di tempat yang gelap. Itu zina. Maka akan ditusuk kemaluannya tembus sampai kepalanya. Hati-hati nih yang masih muda-muda, ABG, perjaka-perjaka. Hati-hati, sekarang orang pada pacaran pada biasa. Berdua-duaan naik motor ke tempat gelap-gelapan, biasanya ke Citra Indah. Di Citra Indah nyari yang namanya tempat yang gelap-gelap tuh, yang di taman-taman Sutek. Ustadz kok tahu? Ya orang juga pengamat masyarakat. Hati-hati, karena kata Nabi, jika ada seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berdua-duaan di tempat yang sepi, tempat yang gelap, maka yang ketiga adalah setan. Nama setannya setan uka-uka. Kalau udah dua-duaan laki perempuan di tempat yang gelap sepi, datang setan uka-uka yang ketiga, dia godain, neng uka aju. Uka nana. Habis uka aju, uka nana, uka utang. Namanya setan uka. Naudzubillahimin. Jaga anak kita Pak Bu. Jaga akhlak, jangan pacaran karena itu termasuk perzinahan. Dan di neraka Rasulullah juga diperlihatkan oleh Allah. Ada orang-orang yang laki-laki dan perempuan perutnya membusung besar. Jangan liatin perut saya Bu. Perut saya juga gede juga sih. Tapi ini lebih besar daripada gedung-gedung yang ada di dunia. Saking beratnya perut mereka, mereka tidak mampu membawa perut mereka, sehingga mereka tergeletak dalam nerakanya Allah, diinjak-injak dan dililit ular yang sangat berbisa, sehingga meledak perutnya dan menyemburatkan bau yang sangat-sangat menjijikkan, yang setiap orang yang mencium baunya akan langsung mati, pingsan mati saking baunya. Nabi bertanya, siapa mereka? Jibril. Mereka adalah umatmu yang waktu di dunia memakan, mengkonsumsi dan terlibat dengan harta yang namanya harta riba. Hati-hatilah. Di sini ada Bang Emok apa enggak Pak Bu? Banyak yang ikut Bang Emok. Yang mana orangnya? Naik ke atas panggung. Mau dibayarin sama lurah. Itu riba. Kata Nabi, yang namanya riba tidak hanya orang yang bertransaksi yang akan dilaknat oleh Allah. Yang dilaknat juga orang yang memberi pinjaman dilaknat, yang menerima pinjaman dilaknat, yang mencatat dilaknat, yang menyaksikan dilaknat, semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi min. Belum lama, baru kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun, kejadian nyata di Jakarta Utara. Siang hari ada angin semeriwing masuk ke daerah perkampungan, baunya sangat amis, bau darah. Begitu diteliti ternyata itu bau berasal dari pekuburan. Maka dicarilah mana kuburan yang menyemburatkan bau yang sangat amis. Didapati ternyata ada satu kuburan yang baru 3 hari dikuburkan di situ. Itu kuburan sudah pecah, membelah, ada lubang
yang dari lubang itu kemudian keluar darah dari dalam kuburan sampai ke atas kuburannya. Dilihat di batu nisannya, oh ini ibu ini yang ada di RT sebelah sana. Begitu diteliti siapa ini ibu ini, ternyata kata keluarganya, kata warga kampung sekitarnya, dia memang orang yang hobi minjemin duit ke tetangga, tapi bayarnya lebih banyak dari yang dipinjam. Minjamnya 1 juta, bayarnya harus 1.200.000, 1.500.000. Akhirnya begitu meninggal dunia, langsung diazab dalam kuburnya. Kuburnya pecah, keluar air darah yang sangat busuk, yang siapapun mencium baunya akan langsung muntah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, jangan suka ngutang, jangan banyak utang. Apalagi maunya ngutang doang, nggak mau bayar. Ada yang begitu di sini. Salatullah, salamullah ala toha. Salatullah, salamullah ala yasin. Ala yasin. Yang kompak semuanya. Salatullah, salamullah ala toha. Salatullah, salamullah ala yasin. Tukang kentang pergi berlayar, banyak ngutang nggak mau. Ada yang begitu di sini. Tukang kentang pergi berlayar, banyak ngutang nggak mau. Ke KUA membeli kue, status WA selalu jewe. Naudzubillahi min. Banyak orang mau ngutang tapi nggak mau, tapi status WA jalan-jalan mulu. Betul. Kalau ditagih malah galakan dia. Hati-hati tuh yang begitu itu. Hati-hati Pak. Kata Nabi, andai ada orang yang mati syahid di medan perang sabilillah, lalu dia dihidupkan lagi, kemudian perang lagi, mati lagi syahid 2 kali, lam yadkhulil jannah, dia belum bisa masuk surga qabla ayyuqdama alaihi minad dain, sebelum dibayarkan hutang-hutangnya. Maka hati-hati, jangan sampai rajin ngutang tapi nggak mau bayar. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati. Meskipun dia rajin sholat, meskipun dia rajin ngaji, meskipun dia rajin sholat, dia rajin ngaji. Maka sholat yang 5 waktu yang merupakan hadiah dari Allah untuk Nabi saat Isra Mi'raj, meskipun kita jaga, tapi kalau hutang tidak dibayar, maka akan menjadi batu sandungan kita menuju surganya Allah Subhanahu. Padahal kata Nabi, orang yang menjaga dan memelihara sholat yang 5 waktu, dia akan diberi kemuliaan dengan 5 kemuliaan. Berapa kemuliaan, Bu? Berapa kemuliaan, Pak? 5 bahasa Sundanya naon? 5 bahasa Jawanya, 5 bahasa Inggrisnya, 5 bahasa Arabnya, Khomsatun, Masya Allah. Jadi orang Nyalindung bisa 5 bahasa. Alhamdulillah. Orang yang rajin sholat 5 waktu, kata Nabi, 5 kemuliaan Allah berikan. 1, yurfa'u anhu dikul aishi, akan dihilangkan kesusahan hidupnya oleh Allah. Yang hutang, insya Allah akan diberi kemudahan membayarnya. Sholat yang 5 waktu. Rajin sholat 5 waktu. Ustadz, saya masih banyak urusan. Sholat. Saya masih banyak masalah. Sholat. Saya belum bisa khusyuk. Tetap sholat. Karena yang namanya khusyuk emang susah. Jangankan orang biasa, Ustadz aja juga banyak yang gak khusyuk. Jangankan gak usah jauh-jauh lah, saya aja lah.
saya lagi sholat asar, Allahu Akbar di rumah. Tiba-tiba, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang jawab istri di rumah.